Kamis Ceria GBI Philadelphia Kendari. Beberapa hal yang perlu adik-adik perhatikan saat beribadah. Yang pertama, beribadahlah di tempat yang sesuai, seperti ruang tamu, ruang keluarga, ataupun ruang doa. Yang kedua, gunakanlah pakaian yang rapi saat beribadah. Yang ketiga, siapkan buku catatan untuk mencatat kebenaran firman Tuhan. Adik-adik diharapkan ikut terlibat aktif saat ibadah sedang berlangsung. Demikian info ibadah Kamis Ceria GBI Philadelphia Kendari. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Shalom. Adik-adik, hari ini kakak-kakak punya yel-yel baru. Yeay! Apa itu kata dia? Kalau kakak-kakak bilang Kamis Ceria yuk, jawabannya Yes, yes, hore! mari kita coba. Kamis Ceria yuk. Yes, yes, hore! Kayaknya sekali lagi ya kakak ini. Ya kakak. Kamis Ceria yuk. Yes, yes, hore! Adik-adik harus pelajari ini yel-yelnya ya. Minggu depan kakak-kakak akan pakai lagi. Puji nama Tuhan, hari ini kita dapat berkumpul, beribadah memuji Tuhan. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, Kakak Claudia minta persediaannya Kakak Feni untuk berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita satu lagi doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu ya Bapa di sepanjang kehidupan kami Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan karena Kau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk menjalani kehidupan kami ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan sama-sama beribadah, memuji, memuliakan, bahkan menyembah Engkau ya Yesus. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah ibadah yang kami lakukan semuanya menyenangkan Engkau untuk kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan Amin. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Kuda Kidaki.
Semuanya dalam sikap doa, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk waktu yang kau berikan bagi kami. Kami boleh bersekutu dengan Engkau, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji Engkau, karena kami tahu Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup, yang menyelamatkan kehidupan kami. Sore hari ini kami mau menyiapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami pengertian supaya kami bisa mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, apa kabar hari ini adik-adik yang diberkati Tuhan? Saya percaya semuanya sehat, semuanya luar biasa, semuanya semangat untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Amin. Yang di daerah-daerah yang jauh di sana, mana tangannya, lambaikan tangannya. Yeay, semuanya hebat. Yang di bagian lepo-lepo mana, bagian baruga mana? Yeay, semuanya angkat tangan, lambaikan tangannya. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bersyukur bahwa walaupun kita tidak berkumpul di dalam satu tempat, tapi Tuhan itu bisa bekerja melawat kita di setiap tempat yang ada. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, siapkan hatinya, siapkan pikirannya juga. Jangan duduk tapi hanya menonton. Tapi kakak mau supaya semua buka hati, buka Alkitab, buka pikiran, buka telinga, dan tutup mulutnya untuk kita mau belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita lanjut, kakak mau tanya, siapa di sini yang mau masuk surga? Angkat tangannya. Yeay, kakak juga mau masuk surga. Semua di sini kita mau masuk surga. Siapa di sini yang mau diselamatkan? Wih, semuanya mau diselamatkan. Kakak-kakak juga mau diselamatkan. Nah, tapi kakak, kita kan bisa selamat. Selamat dalam hal apa dulu? Wah, kita kan bisa selamat dari penyakit, kita bisa selamat dari kecelakaan, kita bisa selamat dari orang yang bisa menculik kita. Bisa saja begitu ya? Ya bisa, tapi kakak mau katakan itu hanya berfokus atau mengarah kepada keselamatan apa adik-adik? Keselamatan fisik saja yang kelihatan ini. Tapi ada satu hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, yang harus kita kejar, yaitu apa adik-adik? Keselamatan jiwa kita. Wow, apa tuh keselamatan jiwa kakak? Jiwa kita diselamatkan. Jadi pada waktu Tuhan panggil kita, ketika Tuhan Yesus panggil kita hari ini, kita meninggal. Wow, kita tidak perlu takut. Tapi apa adik-adik? Kita tahu bahwa setelah kita mati, kita mau menuju kemana adik-adik? Ke surga semuanya. Mau ke surga, saya pun juga mau ke surga. Tapi kakak kita kan nanti kalau tua-tua baru meninggal atau mati. Jangan dulu adik-adik. Hari-hari ini adik-adik, corona itu tidak mengenal usia muda, usia tua, usia anak-anak, tapi semuanya rata. Kalau mau mati ya sudah mati, mau diapa lagi? Itu sebabnya kita harus tahu setelah kita mati nantinya arahnya kita ke surga semuanya. Lalu bagaimana caranya kakak? Nah, hari ini kita mau belajar ya. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam siapa? Yesus Kristus. Katakan sama-sama, Yesus Kristus. Ya, pintar semuanya. Nah, ini ada 2 gelas di sini adik-adik. Nah, di sini melambangkan atau menggambarkan tentang kehidupan kita atau hati kita manusia. Ini kelihatan dalam jernih sekali airnya ketika kita lahir ke dalam dunia ini adik-adik. Hati kita seperti air ini. Dia jernih, belum ada nodanya, belum tahu dosa. Tapi dengan berjalannya waktu yang ada, wow, semakin bertumbuh besar. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, bahkan 9 tahun, 10 tahun semakin besar. Wow, semakin banyak dosa yang dikenal. Nah, adik-adik, dosa apa yang biasa kita buat? Ayo, siapa? Dosa apa?
semakin gelap. Apalagi suka mengomel. Apalagi kakak, dosa apa lagi? Bohong. Tambah gelap hatinya yang tadinya jernih sekali, sekarang sudah mulai kotor. Dosa apa lagi? Tidak dengar-dengaran. Di sekolah suka menyontek. Suka ejek-ejek orang tua. Wow, tambah semakin banyak dosa yang ada dan hatinya semakin kotor oleh apa? Dosa apa lagi? Sombong, dia merasa bahwa dia sangat penting, orang lain tidak penting. Suka apa lagi? Apalagi kakak? Dia suka menyimpan marah, tidak mau mengampuni orang lain. Dia ceritain suka menggosipin orang. Anak-anak sudah tahu menggosipin orang. Apalagi kakak, dosa apa lagi? Wah, enggak suka dia suka pergi kumpul-kumpul dengan anak-anak yang tidak suka lemparin bangganya orang. Musim mangga sekarang, tambah kotor lagi. Dia malas berdoa, itu dosa. Dia malas pergi beribadah. Dia suka mengganggu temannya saat belajar. Semakin kotor, ya ampun. Hatinya yang tadinya jernih sekali, dengan dia semakin besar, dia suka memberontak sama orang tua, bantah-bantah orang tua. Wow, hatinya semakin kotor dengan dosa-dosa yang ada. Lalu, apalagi? Di sekolah minggu dia dengar-dengaran, tapi habis itu pulang berkelahi dengan temannya. Tambah kotor lagi hatinya. Wow, adik-adik, ini yang tadinya bersih jadi kotor begini ya. Bagus nggak dilihat adik-adik? Bagus nggak dilihat? Yang tadinya lebih jernih itu yang lebih bagus tadi, karena belum ada dosanya, tapi sekarang sudah tambah kotor. Semua dosa yang dia lakukan itu semakin kotor, semakin kotor, semakin kotor, semakin gelap hatinya. Wow, demikianlah hatinya ketika hidup semakin hari semakin banyak dosa yang dilakukan. Wow, kita manusia berusaha bagaimana caranya supaya hatinya yang tadi itu jernih bisa kembali jernih. Wow, berusaha untuk bagaimana supaya ini ya kakak bisa jernih kembali. Saya mau rajin berdoa. Tuhan, tolong saya sudah berdosa, saya sudah lakukan dosa banyak. Saya mau hidup, tapi habis itu dia bikin lagi, tambah dosa lagi. Atau saya beramal. Beramal. Banyak kasih duit ke orang ya. Banyak bantu orang supaya apa? Supaya kita bisa selamat. Wow. Atau dia berusaha bagaimana supaya dia berbuat baik sama orang lain. Berbuat baik saja dia, berbuat baik supaya apa? Supaya saya bisa kembali, hati saya bisa jernih kembali, hati saya kembali putih seperti tadi. Tapi rupanya dengan semua hal yang dia lakukan, dia malah pergi kemana? Ke dukun kakak. Dia pergi ke dukun. Bagaimana? Dia pergi berburu ke dukun supaya apa? Supaya dia dapat pelajaran bagaimana supaya dia bisa bersih dari dosanya. Dukun lagi karena sama-sama tidak tahu. Dia bikin bodoh lagi. Tetap tidak bisa, malah tambah kotor ini hati. Pergi ke tempat-tempat yang keramat. Di sana katanya kalau kita pergi ke sana kita bisa diampuni dosa kita. Tapi sudah pergi dibawa kemana-mana ini hati ini, tapi kembali masih tetap hati yang kotor. Kalau begitu terakhir pergi di laut, buang apa namanya, buang dosa di laut, tapi pulang juga hatinya tidak bersih-bersih. Apa yang terjadi? Usaha yang dilakukan oleh manusia ini kemana-mana, pergi ke dukun, beramal, berbuat baik, rupanya adik-adik tidak bisa untuk membersihkan dosa yang kita lakukan.
hanya dengan apa adik-adik? Hanya satu cara supaya kita bisa diampuni dosa kita menjadi putih kembali, yaitu lewat darah Yesus. Wow, lewat darah Yesus di atas kayu salib, dosa kita kembali bisa diampuni, dihapuskan. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya minta ampun, ampuni segala dosa saya, ampuni segala kesalahan saya mau hidup sungguh-sungguh benar di hadapan-Mu. Dan darah Yesus masuk di dalam hati kita. Darah Yesus masuk di dalam hati kita, menyucikan kita, membersihkan kita, dan hati kita yang tadinya hitam kembali menjadi putih kembali. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Wow, luar biasa, hebat ya, hebat. Hebatnya Tuhan Yesus, hebat. Kita berikan sorak-sorak dulu yang paling mulia buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus Kristus bahwa hanya dengan darahnya di atas kayu salib, ketika kita datang kepada Dia, Dia menyelamatkan kita, diampuni dosa kita yang tadinya hati kita ini kotor sekali, tapi dengan kasih-Nya kepada kita, Dia putihkan kembali sehingga hati kita kembali sama seperti yang semula. Wow, adik-adik, mau tidak diampuni dosanya? Mau? Mau, kakak pun juga mau. Lalu bagaimana caranya supaya dosa kita diampuni? Minta ampun sama Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mau dosanya diampuni? Angkat tangannya semuanya. Wow, semua kita manusia mau dosanya kita diampuni, adik-adik ya. Kakak pun juga seperti itu. Kakak mau supaya dosa yang kita lakukan itu Tuhan ampuni sehingga kita kembali punya hati yang jernih. Nah, sehingga hidup kita benar-benar menjadi hidup yang layak untuk menerima keselamatan. Bukan karena usaha kerja keras kita tadi kemana mana, kita pergi bawa hati kita, tapi kita pulang, wah tidak ada hasilnya. Kita masih kembali dengan bawa dengan hati yang gelap, hati yang penuh dengan noda. Tapi ketika darah Yesus di atas kayu salib masuk ke dalam hati kita, Dia kembali menjadi putih seperti salju. Puji nama Tuhan. Hari ini firman Tuhan cukup sampai di sini. Hari ini saya mau ajak adik-adik untuk kita datang sama Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Semua kita, adik-adik sejak dari kecil, kita perlu untuk apa? Menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Kita buka dulu sebelum kita doa bersama. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Efesus pasalnya yang kedua ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Kakak-kakak, adik-adik yang sudah tahu membaca firman Tuhan, tolong diikuti. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9 saja ya. Jadi kita ini bukan selamat karena apa adik-adik? Karena perbuatan baik kita, tapi karena darah Yesus. Hanya darah Yesus yang bisa membuahkan keselamatan. Pengampunan dosa itulah yang membuahkan keselamatan bagi kehidupan kita. Jadi keselamatan itu adalah anugerah atau pemberian cuma-cuma daripada Tuhan Yesus. Jadi kita tidak perlu melakukan banyak hal, tapi dengan pemberian Tuhan yang cuma-cuma, kita yang harusnya dihukum karena dosa-dosa kita, tapi karena Yesus mengasihi kita, makanya Dia tumpahkan darahnya di atas kayu salib. Untuk apa adik-adik? Untuk menghapus dosa-dosa kita. Sekarang ini kakak, adik-adik yang ada di rumah dimanapun berada, mari siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Adik-adik yang mungkin sampai hari ini belum menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus,
Kita mau datang kepada Tuhan Yesus dan minta Tuhan Yesus mengampuni segala dosa kita dan menyelamatkan kehidupan kita. Adik-adik yang ada di rumah dimanapun berada, dan kalau ada yang didampingi orang tuanya, mohon kerjasama dari orang tua untuk kita bisa arahkan anak-anak kita bisa mendoakan anak-anak kita untuk menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Semuanya dalam sikap doa, kita mau datang sama Tuhan Yesus. Adik-adik dimanapun berada, mari ikuti kakak berdoa ya. Dengan hati yang terbuka, mata yang tertutup, tapi hati kita terbuka di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, mohon ampun di hadapan Tuhan. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore ini. Saya mengaku bahwa saya orang berdosa. Ampuni saya Tuhan Yesus. Aku percaya bahwa darah-Mu yang tertumpah di atas kayu salib menyucikan saya, menguduskan saya dari segala dosa dan kesalahan saya. Dan aku mengundang Engkau masuk dalam hatiku mulai sore hari ini, berkuasa di dalam hatiku, dalam jiwaku, dan menguasai tubuh jiwaku dan juga rohku. Mulai hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya yang hidup. Engkau yang memerintah atas kehidupanku. Dalam nama Yesus, aku bersyukur kepadamu. Semua yang diberkati Tuhan dan menerima keselamatan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan hari ini, bahwa hanya darah Yesus yang menyelamatkan kehidupan kita. Tidak ada satupun usaha yang kita bisa lakukan yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Hanya darah Yesus. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, dengan hati kita percaya dan dengan mulut kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita berhak untuk menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Ayat hafalan kita hari ini, Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Namun sebelum itu kita nyanyikan lagu Selamat Bersama. Tiada seperti
kasih Bapa yang baik, kami sudah berdoa, sudah beribadah, mengucap syukur kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus